Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar lewat video pembelajaran, melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menggambar sketsa grafik dengan beberapa informasi. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang menentukan fungsi kuadratnya. Nah, setelah mempelajari materi dari ini, diharapkan nanti adik-adik dapat menentukan bentuk fungsi kuadrat apabila diketahui beberapa titik. Kemudian menentukan bentuk fungsi kuadrat apabila diketahui titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir yaitu menentukan bentuk fungsi kuadrat apabila diketahui titik potong terhadap sumbu Y atau sumbu X dan titik puncak. Nah, ingat kembali bentuk umum fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, atau juga bisa ditulis sebagai Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak sama dengan 0. Kalau A nanti 0, itu nanti menjadi fungsi linier. Jadi, kalau di fungsi kuadrat, A-nya tidak boleh 0. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang membuat sketsa grafik fungsi kuadrat dengan yaitu pertama dengan menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau menentukan titik potong terhadap sumbu Y itu, X-nya itu harus 0. Jadi kalau X-nya 0, nanti ketika memasukkan nilai 0 ke dalam bentuk fungsi kuadratnya, nanti ketemu nilai Y-nya. Jadi titik potongnya itu adalah 0,Y. Nah, Y-nya ini nanti didapat dari hasil substitusikan atau memasukkan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadratnya. Yaitu di sini. Y sama dengan A dikali 0 kuadrat plus B dikali 0 plus C. Nah, nanti nilai A, B, C-nya itu disesuaikan berdasarkan soalnya. Nah, yang kemudian yang kedua, cara membuat sketsa grafik dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X. Menentukan titik potong terhadap sumbu X ini yaitu ketika Y sama dengan 0. Jadi, ketika bentuk fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, Y-nya diganti 0, maka nanti akan membentuk persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sehingga didapat persamaan kuadrat tadi, kita cari nilai-nilai X-nya dulu, yaitu penyelesaiannya, sehingga nanti didapat titik potongnya itu berupa titik X1,0 dan titik X2,0. 0 ini adalah Y-nya, X1, X2 ini adalah nilai X dari hasil penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, kemudian kemarin sudah menentukan titik puncak, yaitu kita bisa lambangkan dengan titiknya itu titik P, yaitu X-nya adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A, di mana D itu adalah nilai diskriminan. Nah, dari titik puncak ini kita dapat mengetahui sumbu simetri itu adalah X sama dengan negatif B per 2A. Dan nilai optimum itu adalah Y, negatif D per 4A. Jika nilai D-nya itu lebih dari 0, maka grafik fungsinya itu memotong sumbu X. Jika D-nya itu kurang dari 0, maka grafik itu tidak memotong sumbu X. Jadi, ketika di langkah ini yang membuat sketsa grafik dalam menentukan titik potong terhadap sumbu X, ketika kita masih ragu apakah persamaan kuadratnya dapat kita selesaikan, maka kita cari dulu nilai diskriminannya. Kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka grafiknya itu memotong sumbu X. Kalau kurang dari 0, berarti tidak memotong sumbu X. Itu ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama dalam menentukan fungsi kuadratnya. Nah, di sini kita tidak terlalu perlu untuk melihat bentuk grafiknya. Jadi kita cukup mengetahui titik-titik yang melalui
grafik fungsi kuadratnya. Jadi di sini contoh pertama, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya itu melalui titik koordinat min 1, min 1, terus titik 0,4 dan titik 1,5. Nah, kita tulis dulu bentuk fungsi kuadratnya itu adalah fx, atau kita bisa ganti fx-nya jadi y, sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kita lihat dari titik min 1, min 1. Di sini min 1 ini adalah x-nya, dan min 1-nya di sebelah kanan itu adalah y-nya atau fx-nya. Jadi, artinya fx ini ketika x di dalam kurung ini kita ganti dengan min 1, min 1-nya ini x-nya ini, ya. Ini kita ganti x-nya dengan min 1, min 1-nya ini adalah x-nya yang ini. Maka sama dengan min 1. Min 1 ini adalah y-nya atau fx-nya. Jadi fx sama dengan min 1 atau y sama dengan min 1. Nah, kemudian perhatikan titik 0,4. 0 x-nya adalah 0, dan fx-nya itu adalah 4. Jadi ketika f x-nya kita di dalam kurung ini kita ganti 0, maka nilai fx atau nilai y-nya itu adalah sama dengan 4. Nah, kemudian lihat titik 1,5. X-nya itu adalah 1, ini 1, maka fx-nya atau f1 sama dengan 5. Atau nilai y sama dengan 5. Nah, dari mana nilai-nilai ini didapat? Dari sini. Yaitu, kan bentuk fungsi kuadratnya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Nah, pertama kita lihat dulu dari titik 0,4 dulu. Kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0 dalam sini. F0 sama dengan A, kita ganti semua nilai x jadi 0. Jadi A dikali 0 kuadrat tambah B dikali 0 tambah C sama dengan 4. Ini ya tadi ya, dilihat dari yang fx sama dengan f0 sama dengan 4. Jadi di sini f0, 0-nya dimasukkan ke x, semua nilai x-nya, kemudian disama dengankan 4. Karena 4 ini sudah diketahui, yaitu nilai f0-nya. Nah, kita hitung A dikali 0, itu 0, tambah B dikali 0, itu 0, plus C, sama dengan 4. C-nya tetap masih ada. Jadi di sini kita dapat nilai C sama dengan 4. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai C sama dengan 4, maka kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya agar kita dapat mengetahui bentuk fungsi kuadrat yang melalui titik ini, ketiga titik ini. Nah, kita perhatikan di titik min 1, min 1. Kita masukkan nilai X-nya itu min 1. Jadi, di bentuk fungsi kuadratnya kita masukkan semua X-nya min 1. Ini A dikali min 1 dikuadratkan plus B dikali min 1 plus 4 sama dengan min 1. Lihat ya yang dari sini ya. Nah, kita jabarkan menjadi bentuk ini. Maka ini min 1 kuadrat kan 1. Berarti A dikali 1 sama dengan A. Kemudian B dikali min 1 itu adalah negatif B. Plus 4. 4-nya tadi kan C-nya sudah kita ketahui. Jadi kita masukkan C-nya 4. Plus 4 sini. Terus berarti sini A kurangi B ditambah 4 sama dengan negatif 1. Nah, kita pindah ruaskan 4-nya ke kanan, jadinya A min B sama dengan min 1 min 4, jadinya min 5. Jadi di sini kita punya persamaan A min B sama dengan min 5. Di sini kita tulis persamaan 1. Kemudian kita kan masih belum tahu nilai A dan B-nya. Jadi kita
jabarkan lagi titik yang diketahui selanjutnya itu titik 1,5. Kita masukkan X-nya 1, itu A dikali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, terus kita operasikan A dikali 1 itu A, B dikali 1 itu B, plus 4 sama dengan 5. Kita pindah ruas 4 ke kanan, jadinya A plus B sama dengan 5 kurangi 4 sama dengan 1. Nah, kita punya persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita bisa eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Nah, kita eliminasi di sini A dikurangi B sama dengan negatif 5, dan A plus B sama dengan 1. Kita kurangi persamaan ini. A dikurangi A, berarti 0. Terus ini negatif B dikurangi B, dikurangi plus B. Jadi artinya negatif min B berarti kita punya min 2B. Kemudian min 5 min 1 atau min 5 dikurangi 1. Jadi min 6. Nah, kita turunkan jadinya ini dibagi B sama dengan min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Nah, kita sudah punya nilai B. Jadi kita tinggal mencari nilai A. Kita bisa masukkan nilai B ke dalam persamaan A min B sama dengan min 5, atau kita masukkan nilai B ke persamaan A plus B sama dengan 1. Kita pilih salah satu aja. Jadi kita misalkan masukkan nilai B-nya ke A plus B sama dengan 1. Jadi ini A plus B-nya diganti 3 karena sudah diketahui sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1 dikurangi 3. Jadinya A-nya negatif 2. Nah, kita sudah punya nilai A, B, dan C-nya. Jadi kita tinggal membentuk fungsi kuadrat berdasarkan bentuk umumnya. Nah, jadi fungsi kuadrat yang melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4, dan 1,5 adalah fx sama dengan negatif A-nya, negatif 2. Kemudian x kuadrat plus 3. B-nya 3. 3x plus C-nya 4. Jadi 4. Jadi fx sama dengan min 2x kuadrat plus 3x plus 4. Atau y sama dengan min 2x kuadrat plus 3x plus 4. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong terhadap sumbu x pada titik koordinat min 2,0 dan 3,0, serta memotong sumbu y pada koordinat 0,3. Nah, ingat lagi ya, bentuk fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Bukan, ini tidak sama dengan 0. Ini salah ya. Jadi bentukkan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kemudian kita lihat titik min 2,0 dan 3,0. Ini adalah titik potong yang memotong titik potong terhadap sumbu x. Jadi titik potong terhadap sumbu x itu kalau y-nya 0. Jadi berarti y-nya 0, di sini y-nya 0. Nah, titik-titik ini kita dapat masukkan ke bentuk pemfaktoran fungsi kuadrat. Jadi fx sama dengan A dikali x plus 2 dikali x min 3. X plus 2 kali x min 3 ini didapat dari ini. Kalau pada persamaan kuadrat, kita peroleh ini. Titik x ini kan min 2 dan 3 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama sebelumnya itu ya. Ini adalah akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, di sini x-nya adalah min 2 dan atau x 3. Nah,
dalam bentuk pemfaktoran, maka bentuknya di sini adalah X plus 2. Karena X plus 2 sama dengan 0, itu kan berarti X sama dengan negatif 2. Kemudian kalau yang sini X sama dengan 3 itu berarti sebelumnya X min 3. Karena X min 3 sama dengan 0, itu adalah X adalah 3. Nah, jadi bentuk fungsi kuadratnya di sini adalah A dikali X plus 2 kali X min 3. Kenapa ada A-nya di sini? Karena kan kalau kita hanya punya bentuk yang ini saja, kita belum tentu tahu kalau A-nya satu. Berarti kalau bentuknya hanya X plus 2 X min 3, kita akan punya bentuk fungsi kuadratnya itu X, ini X kali X ini, X kuadrat, kemudian X, kemudian di sini 6, min 6 di sini C-nya ya. Nah, sini X kali min 3 itu min 3X. Terus ini X plus 2 plus 2X. Nah, ini tadi 2 kali min 3 adalah min 6. Nah, jadi persamaannya X kuadrat min X min 6. Nah, tapi ini benar apa tidak kalau bentuk fungsi kuadratnya ini memotong sumbu Y di titik 0,3. Nah, coba kita masukkan nilai X-nya di sini 0. Misalkan bentuknya ini ya. Nah, apakah benar ini bentuk fungsi ini memotong sumbu Y? Jadi kita masukkan X-nya 0. 0 kuadrat min 0 min 6. Y-nya berapa di sini berarti? Y-nya berarti min 6. Padahal di sini diketahui Y-nya itu Y-nya itu di sini 3. Jadi titik potongnya itu kan berarti 0,3. Kalau ini berarti titik potongnya 0,6, berarti salah. Berarti fungsi kuadrat ini belum benar. Jadi nilai A di sini adalah untuk mengetahui koefisien nilai dari A-nya. Kita hapus dulu. Nah, kemudian perhatikan titik 0,3. Kita masukkan F0 dari bentuk yang ini tadi. A dikali 0 plus 2 dikali 0 min 3 sama dengan 3. Karena 3-nya tadi Y-nya 3 atau F0-nya 3. Jadi di sini 0 plus 2 kan 2, 0 min 3 kan 3. Berarti 2 dikali min 3 itu adalah min 6. Min 6 dikali A adalah min 6A. Sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3 dibagi min 6 itu sama dengan min setengah. Nah, dari sini kita sudah tahu nilai A-nya itu min setengah, maka kita tinggal masukkan nilai A-nya ke bentuk yang ini tadi. Fx sama dengan A dikali X plus 2 kali X min 3. Jadi Fx sama dengan A dikali X plus 2X kali X min 3. Kita masukkan nilai A-nya min setengah. Kemudian tinggal dikali min setengah dikali X plus 2 dikali X min 6. Tadi X plus 2 kali X min 3 itu adalah X kuadrat min X min 6. Kemudian dikali setengah, jadinya bentuk fungsi kuadratnya adalah min setengah X kuadrat plus setengah X plus 3.
Nah, kemudian contoh yang ketiga. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat min 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Jadi di sini diketahui titik puncaknya dan titik yang memotong sumbu Y. Nah, perhatikan di sini titik puncaknya min 1,3, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Lihat bentuk grafiknya ini. Nah, di sini kan kita punya di soal itu titik 0, di sini 0,1, berarti titiknya di sini. Dan titik puncak min 1, di sini X min 1 sama Y-nya 3, berarti titik min 1,3 di sini. Nah, ini titik puncaknya. Nah, sumbu simetrinya itu adalah garis putus-putus ini, X sama dengan min 1. Nah, kemudian lihat jarak titik 0,1 ke sumbu simetri adalah satu satuan. Jadi di sini titik ini, jarak ini ke sini adalah 1. Maka kita bisa menemukan titik lain yaitu dengan mencerminkan atau mudahnya gini, jarak yang sama dan sejajar dengan titik 0,1. Jadi ini titik 0,1 ini jaraknya ke sini 1. Berarti kita geser lagi ke sini 1 lagi. Jadi di sini kita punya titik baru yaitu titik min 2,1. Nah, kita sudah punya 3 titik ini. Maka kita bisa menentukan fungsi kuadrat itu dengan titik-titik koordinat yang diketahui yaitu min 1,3, 0,1, dan min 2,1. Caranya sama persis seperti pada contoh pertama. Kita cari nilai koefisien A dan B-nya dan konstanta C-nya. Nah, sehingga diperoleh fungsi kuadrat yang melalui titik potong titik koordinat tersebut adalah fx sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan bentuk fungsi kuadrat dari beberapa informasi yang diketahui, kalau diketahui beberapa titik, tadi ada misalkan 3 titik, maka dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, yaitu dengan mencari nilai A, B, dan C-nya. Kemudian yang kedua yaitu jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka menggunakan metode perkalian hasil pemfaktoran. Dan yang ketiga, jika diketahui salah satu titik potong terhadap sumbu X atau sumbu Y dan titik puncak, maka menggunakan sumbu simetri untuk mengetahui titik lainnya yang melalui grafik fungsi tersebut. Nah, kemudian menggunakan cara eliminasi dan substitusi seperti pada contoh yang pertama. Di sini saya tekankan lagi pada contoh yang kedua tadi. Nah, di sini yang ini ya. Ketika kita punya titik yang memotong sumbu X, yaitu berarti di sini ada 2 titik, maka kita dapat langsung membentuk fungsi kuadratnya itu fx atau y sama dengan A dikali X plus hasil akarnya ini. Berarti di sini kalau akarnya di sini negatif, maka di dalam kurungnya di sini jadi plus. Kalau akarnya itu di titik-titiknya adalah positif, di sini positif 3, jadi di dalam kurungnya menjadi negatif. Itu ya. Dari akar ini diubah menjadi ke bentuk pemfaktorannya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada latihan soal. Ada 3.
tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1,1, 0,-4, dan 1,-5. Kemudian yang kedua, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat 4,0 dan min 3,0. Serta melalui titik koordinat 2,-10. Dan yang soal ketiga, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 melalui titik koordinat min 1,-1 dan memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Dikerjakan dengan rapi di buku tulis. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 ini tidak perlu digambar grafiknya, tapi kalau yang nomor 3 boleh digambar, boleh tidak. Yang penting nanti hasilnya benar. Jadi sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan nanti silakan chat saya lewat WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.